Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, apa kabupatennya? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Saya Presiden Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Padahal maaf, ada dana desa. Kemana dananya di bupati? Kemana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil alih tanggung jawab. Ya, jadi kita nih harus terbuka, kita harus fair. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, apa kabupatennya? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Saya Presiden Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Efisiensi, habis itu kunjungan kerja. Sudahlah, itu yang kita minta, kesadaran, rasa tanggung jawab. Ya kan? Bupati, kerja untuk rakyatmu. Gubernur, kerja untuk rakyatmu, ya kan? Itu yang kita minta. Jadi kita lihat, wow, ini 19 dan 20 ada peluang, walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya kita berdelapan diskusi, kita dukung ini atau tidak. Akhirnya dalam lobby sebelum ini kita bilang, kita dukung ini. We like your plan. But the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel. Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar, pasti nggak bisa. We cannot do. Jadi akhirnya kita putuskan kita masuk. Selama kita di dalam BOP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan, tidak ada harapan, dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar. Jadi ya saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu, kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Ini terorisme, iya kan? Tindakan biadab, harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang bayar? Ya jelas dong. Yang berseragam tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin membangun Indonesia yang beradab. Saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada. Saya minta diusut benar. Sampai aktornya. Waktu pertama kita lakukan efisiensi, kita menghemat 308 triliun dari pusat sebagian besar. Ya. Dan dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya itu semua 308 ini kalau tidak potong, ini ke arah korupsi. Kalau angka itu artinya kita 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina apalagi, Vietnam apalagi. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, artinya saya datang mendekati APBN kita yang 3.700 triliun, which is 230 miliar dolar. Pertama saya sudah lihat, ini 30%. Dari 230 itu 75 miliar dolar. Tidak efisien ini. Saya lihat negara-negara lain umpamanya lagi mikir
hari kerja jadi 4, dari 5 jadi 4. Ya, Filipina. Filipina, Pakistan sudah. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu COVID kita lakukan, cukup berhasil. Ya, saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75% karyawan dan pegawai bisa kerja dari rumah. Justru inilah yang saya sedang lakukan. Justru ini. Makanya saya menyampaikan waktu saya maju sebagai presiden, saya tidak bicara lagi pembangunan bangsa. Saya bicara transformasi bangsa. Saya ingin hilirisasi. That's the only way. Kita tidak boleh ekspor lagi bahan mentah. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan produk industri yang bernilai tinggi. Kita punya boksit untuk alumina diolah menjadi aluminium jadi mobil. Tapi kita nggak bikin processing boksit. Prosesnya nggak ada. Jepang tidak punya boksit. Dia bikin mobil terhebat. Iya kan? Jadi ini Pak Kati, this is what we have to do. Kita harus melakukan ratusan pabrik. Itu yang kita sebut pohon industri. Dan kita sudah map out. We have a plan actually. Pohon industri untuk semua komoditas penting yang kita punya. Kelapa saja ternyata di negara manapun dianggap suatu miracle crop. Minyak VCO, virgin coconut oil, itu dianggap anti cancer. Kita baru punya 1-2 pabrik kelapa. Selama ini kita ekspor kelapa gelondongan. Ya, kita punya kopi terbaik, tapi kita import Starbucks, ya, Nestle, Nescafe, iya kan? Kita punya coklat terbaik, tapi kita import, kita makan KitKat, kita makan Cadbury, iya kan? This is what we have to do. Jadi justru ini jawabannya adalah industrialisasi. Saya langsung cek. Panggil kepala BGN dan saya terus cross check. Saya kirim orang-orang saya ngecek. Saya kira kalau nggak salah ya, mungkin saya bisa cek langsung malam ini. Dari sekian puluh ribu dapur sudah kita tutup lebih dari 1.000. Ini saya punya wakil kepala, satu ibu ya, ibu Nani ya. Ini galak sekali dia. Ya, dia sidak terus kerjanya. Yang sudah disuspend 1.030. Nah, dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek ke airnya gimana, ya airnya aman, airnya dimasak atau di apa tuh, kemudian omprengnya semua itu ada kriterianya. Mulai ada standarisasi. Oh iya, standarisasi. Dan kalau nggak beres ditutup. Siapapun boleh cek dan titik koordinat dari dapur itu diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Jadi siapapun, ibu-ibu, orang tua, kepala sekolah, dia boleh masuk dan dia boleh komplain. Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus realitas lah.